seorang anak miskin menemukan dompet milik seorang miliuner, tetapi yang tampaknya hanya kebetulan belaka ternyata memicu reaksi yang tak terduga. Ketika pria kaya itu mendapatkan kembali dompetnya, dia tidak bisa menahan air matanya. Apa yang sebenarnya ada di dalam dompet itu hingga begitu menyentuh hati seseorang yang memiliki segalanya? Matahari bersinar terik di jalanan ramai Jakarta, membuat panas terasa semakin menyengat bagi Arya, yang berjalan tanpa alas kaki di atas aspal yang membara. Tangannya yang kecil menggenggam sebuah karung kain yang sudah penuh dengan kaleng bekas yang ia kumpulkan sejak pagi. Itu adalah hari yang sama seperti biasanya, rutinitas yang sudah ia kenal baik. Mengais tempat sampah, menyusuri trotoar, berharap bisa mengumpulkan cukup uang untuk membeli makanan, atau kalau beruntung, obat untuk ibunya yang semakin sering batuk di malam hari. Perutnya keroncongan, tapi ia mengabaikannya. Ia harus terus berjalan. Saat melewati trotoar di kawasan sibuk, matanya menangkap sesuatu yang berkilauan di dekat tepi jalan. Awalnya ia mengira itu hanya kaleng lain, tapi ketika membungkuk untuk mengambilnya, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang berbeda, kulit yang halus. Ia mengangkat benda kecil itu, sebuah dompet, dan membolak-baliknya di tangan, memeriksa dengan penuh rasa ingin tahu. Dompet itu terlihat mahal, berbeda dari apapun yang pernah ia pegang sebelumnya. Dari tampilannya, jelas bahwa benda ini milik seseorang yang sangat kaya. Sesaat, jantungnya berdebar lebih cepat. Apakah ini keberuntungannya hari ini? Arya menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang melihatnya, lalu dengan tangan gemetar, ia membuka dompet itu. Matanya membelalak saat melihat segepok uang tunai di dalamnya. Lembaran-lembaran besar yang tersusun rapi, cukup untuk memberi makan keluarganya selama berbulan-bulan. Ia menarik napas dalam-dalam dan terus memeriksa isinya. Ada kartu-kartu bank, beberapa dokumen, dan selembar kertas kecil yang terlipat dengan tulisan tangan terburu-buru. Ia memegang uang itu sejenak, merasakan beratnya di jari-jarinya. Pikirannya berputar liar. Kebutuhan berteriak dalam dirinya. Ibunya butuh obat, makanan di rumah semakin menipis, dan di tangannya sekarang ada solusi untuk semua masalahnya. Ia bisa saja mengambil uang itu dan membuang dompetnya. Tidak ada yang akan tahu. Tidak ada yang akan peduli. Jantungnya berdegup kencang, godaan itu begitu kuat hingga membuat tubuhnya gemetar. Tapi kemudian, suara ibunya terngiang dalam pikirannya. Harga diri seseorang lebih berharga daripada harta apapun di dunia. Bagaimana jika uang ini sangat penting bagi pemiliknya? Menelan ludah, ia mencari petunjuk tentang siapa pemilik dompet itu. Ia membalik beberapa kartu, membaca nama yang tercetak di sana, hingga akhirnya menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah kartu nama hitam dengan tulisan emas yang elegan, Surya Wijaya. Nama itu tidak berarti apa-apa baginya, tetapi alamat yang tercetak di bawahnya terlihat seperti tempat yang sangat mewah. Jika orang ini begitu kaya hingga bisa kehilangan uang sebanyak itu tanpa menyadarinya, mengapa repot-repot mengembalikannya? Namun, sebuah pikiran melintas di benaknya. Bagaimana jika ada sesuatu di dalam dompet ini yang lebih berharga daripada uang? Arya menutup dompet itu dengan hati-hati dan memeluknya erat ke dadanya. Ia harus mengambil keputusan. Jika ia mengembalikannya, mungkin ia tidak akan mendapatkan apa-apa sebagai balasannya. Tapi jika ia mengambil uang itu, ia akan mengkhianati semua yang telah diajarkan ibunya kepadanya. Ia menarik napas panjang dan kembali melihat kartu nama itu. Alamatnya cukup jauh, tetapi jika ia berjalan cepat, ia bisa sampai di sana sebelum sore. Ia menyampirkan karung kalengnya di bahu, meneguk air terakhir dari botolnya yang hampir kosong, dan mulai melangkah. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya, dan setiap langkahnya diiringi keraguan. Apakah ia melakukan hal yang benar? Apakah orang itu akan peduli? Bagaimana jika mereka malah menuduhnya mencuri? Pikiran-pikiran itu menghantui pikirannya. Tetapi ia terus berjalan, mengabaikan rasa lelahnya. Orang-orang berlalu lalang dengan terburu-buru, tak ada seorang pun yang memperhatikan anak kecil kurus yang berjalan membawa dompet yang bisa mengubah hidupnya. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya ia sampai di alamat yang tertera di kartu nama. Kakinya terasa sakit, keringat mengalir di wajahnya. Bangunan di depannya sangat besar, dengan jendela-jendela kaca yang berkilauan memantulkan langit Jakarta. Arya belum pernah melihat tempat semegah itu dari dekat. Ia berdiri diam sejenak, mengamati para satpam di pintu masuk dan mobil-mobil mewah yang terparkir di depan.
Apakah ia benar-benar pantas berada di sini? Ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Bagaimana jika mereka mengusirnya sebelum ia bisa bicara? Mengumpulkan keberanian, ia melangkah ke pintu masuk, berusaha terlihat percaya diri. Namun, sebelum ia sempat mencapai pintu, seorang satpam langsung menghentikannya dengan tangan terangkat. "Hei, bocah, mau kemana?" Suara tegas itu membuat tubuh Arya menegang. Ia menggenggam dompet itu erat di tangannya yang berkeringat dan mencoba menjelaskan. Saya menemukan ini di jalan. Ini milik Pak Surya Wijaya." Tetapi tatapan penuh curiga dari satpam itu menunjukkan bahwa ia tidak percaya. "Sejak kapan anak jalanan mau mengembalikan dompet? Pasti kamu mencuri ini dari seseorang, kan?" Tuduhan itu menampar Arya, membuat dadanya sesak. Tidak peduli seberapa jujur ia berusaha, orang-orang selalu melihatnya dengan kecurigaan. "Tidak, Pak. Saya menemukannya di tanah, sungguh. Saya hanya ingin mengembalikannya." Tapi pria itu hanya menyilangkan tangan dan menatapnya tajam. "Pergi dari sini, anak kecil. Ini bukan tempat buat kamu." Hati Arya tenggelam. Semua perjuangannya sia-sia? Namun, sebelum ia sempat berbalik dan menyerah, suara seorang wanita terdengar dari dalam gedung. "Ada apa di sini?" Seorang wanita berpenampilan rapi dengan sanggul sempurna dan tatapan tajam berjalan keluar dari lobi. Satpam itu menoleh padanya dan bergumam, "Bocah ini mengaku menemukan dompet Pak Surya." Wanita itu mengangkat alis dan mengulurkan tangan ke Arya. "Biar saya lihat." Dengan ragu-ragu, Arya menyerahkan dompet itu. Wanita itu membukanya, memeriksa dokumen di dalamnya, lalu mengernyit. "Di mana kamu menemukannya?" Arya menelan ludah sebelum menjawab, "Di trotoar, dekat jalan besar." Ia terdiam sejenak, lalu melirik satpam itu. "Biarkan dia masuk." Pria itu menghela napas, tapi akhirnya menyingkir, memberi jalan. Jantung Arya berdebar kencang. Benarkah ia akan masuk ke tempat ini? Ia mengikuti wanita itu melewati lobi marmer yang megah. Para karyawan berlalu lalang, berbicara di telepon atau mengetik di tablet. Semuanya terlihat bersih, mahal, dan sempurna. Arya bisa merasakan jejak kakinya yang kotor tertinggal di lantai mengilap, dan rasa malu menyelimutinya. Apakah mereka menyesal telah mengizinkannya masuk? Apakah ia akan diusir sebelum bertemu pemilik dompet ini? Wanita itu berhenti di depan pintu kantor besar, menoleh kepadanya, dan berkata, "Tunggu di sini." Lalu ia masuk, meninggalkan Arya berdiri sendirian, dikelilingi tatapan penasaran. Waktu terasa berjalan lambat. Apakah Surya Wijaya akan senang melihat dompetnya kembali? Ataukah Arya baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya? Arya tetap berdiri di lobi, matanya terpaku pada pintu tempat wanita tadi menghilang. Jantungnya berdetak kencang, dan ia merasa begitu kecil di tengah kemegahan tempat itu. Lantai marmer mengilap memantulkan cahaya dari lampu gantung yang mewah, dan udara sejuk dari pendingin ruangan terasa begitu kontras dengan panas terik di luar sana. Namun, yang paling menyakitkan adalah perasaan asing yang menyelimuti dirinya. Tatapan penuh curiga dari para karyawan membuatnya merasa seolah-olah ia tak seharusnya berada di sana. Orang-orang berlalu lalang dengan tergesa-gesa, menggenggam map dan ponsel, tak satu pun yang memperhatikannya. Detik demi detik berlalu dengan lambat, membuatnya semakin ragu. Apakah mereka hanya mengambil dompet itu dan meninggalkannya begitu saja? Bagaimana jika pemiliknya bahkan tidak tahu bahwa Arya yang menemukannya? Pikiran itu membuatnya gelisah, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. Ia telah melakukan hal yang benar. Tetapi jika ini benar, mengapa ia merasa begitu tak dihargai? Tiba-tiba, suara keras terdengar dari dalam kantor. Pintu masih tertutup rapat, tetapi suara-suara penuh ketegangan menyusup keluar. Arya sedikit mencondongkan tubuhnya, mencoba menangkap kata-kata yang diucapkan di dalam sana. Istilah seperti batas waktu, krisis, dan solusi terdengar berkali-kali, dengan nada yang terburu-buru dan tegang. Ia bertanya-tanya apakah hal itu ada hubungannya dengan dompet yang ia temukan. Tetapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, seseorang berdiri di sampingnya. "Apa yang masih kamu lakukan di sini?" tanya seorang pria parubaya, menatapnya dengan alis berkerut.
Setelan jasnya tampak sempurna, dan nada bicaranya menunjukkan ketidaksabaran. Arya ragu-ragu, tidak yakin apakah ia harus menjawab atau tidak. Aku menemukan dompet milik Pak Surya Wijaya. Wanita tadi mengambilnya dan masuk, katanya, menunjuk ke arah pintu. Pria itu mendesah berat. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengganggu Pak Surya. Kata-katanya tajam, seolah Arya hanya menjadi penghalang. Namun, sebelum pria itu bisa berkata lebih banyak, pintu kantor tiba-tiba terbuka dengan keras. Wanita yang sebelumnya membawa dompet keluar dengan tergesa-gesa, mencengkeram benda itu erat di tangannya. Matanya terlihat panik, dan napasnya terengah-engah, seolah ia sedang berpacu dengan waktu. Ia tidak lagi tampak setenang dan berwibawa seperti sebelumnya. Tanpa memedulikan Arya, ia berjalan cepat menuju lift dan menekan tombolnya berulang kali. Seakan-akan menunggu 1 detik saja adalah hal yang mustahil. Arya memperhatikan semuanya dengan seksama. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kantor itu, sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Dompet itu bukan sekadar barang hilang, dan wanita tadi, yang awalnya tampak dingin, kini tampak putus asa. Tapi kenapa? Perasaan cemas mulai muncul di dalam diri Arya. Apakah Surya Wijaya benar-benar sangat membutuhkan dompet itu? Apakah isinya lebih penting daripada yang ia duga? Pria di sampingnya tampaknya menangkap kebingungannya dan bergumam, Pak Surya sedang menghadapi masalah besar. Jika dompet itu berisi sesuatu yang penting, itu bisa jadi satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang. Arya terkejut. Jadi, keputusan yang ia ambil untuk mengembalikan dompet itu benar-benar membawa dampak besar? Ia tak pernah berpikir bahwa tindakannya bisa mengubah keadaan seseorang yang begitu berkuasa. Pintu lift terbuka, dan wanita itu melangkah masuk, menghilang dari pandangan. Pintu tertutup dengan bunyi yang bergema di lorong yang sunyi. Pria di sebelah Arya menghela napas panjang. Kalau aku jadi kamu, aku sudah pergi dari tadi. Kamu sudah melakukan bagianmu. Tapi, sesuatu dalam diri Arya membuatnya enggan untuk berbalik dan pergi begitu saja. Ada sesuatu yang masih belum ia pahami, sesuatu yang terasa ganjil. Arya kembali menatap pintu kantor yang masih terbuka sedikit. Suara-suara dari dalam sudah tidak sekeras tadi, tetapi atmosfernya masih tegang. Ia merasa terdorong untuk kabur dari situ, tetapi di sisi lain, rasa penasaran yang terus tumbuh dalam dirinya membuatnya tetap bertahan. Siapa sebenarnya Surya Wijaya? Mengapa dompet itu begitu penting baginya? Dan yang lebih mengherankan, apakah mungkin seorang anak jalanan sepertinya baru saja mengubah nasib pria itu tanpa sadar? Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahunya. Arya menoleh dengan cepat dan melihat pria yang tadi berbicara dengannya. Kali ini, ekspresinya tidak setajam sebelumnya. Tunggu di sini sebentar, katanya singkat, sebelum berbalik dan menghilang ke dalam ruangan. Arya mengerjap. Tunggu? Untuk apa? Apakah Surya Wijaya ingin menemuinya? Jantungnya berdetak lebih cepat. Untuk pertama kalinya, kemungkinan bertemu langsung dengan pria itu terasa nyata. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Jari-jarinya yang kotor mencengkeram erat karung berisi kaleng bekas yang masih tergantung di bahunya. Kontras antara dirinya dan tempat ini begitu jelas. Ia sempat berpikir seharusnya ia mengenakan pakaian yang lebih pantas, tetapi ia segera menghapus pemikiran itu. Ia tidak punya baju lain. Ini adalah kenyataannya, dan entah bagaimana, ia telah sampai di tempat ini dengan caranya sendiri. Waktu terasa berjalan lambat. Ia melirik ke arah resepsionis, di mana para pegawai masih sibuk bekerja. Dari salah satu meja, ia mendengar seseorang membicarakan kontrak besar yang bisa gagal jika Surya tidak segera menemukan solusinya. Nama, Wijaya, terus terdengar di seluruh ruangan, selalu disertai nada kekhawatiran. Seolah-olah semua yang terjadi di tempat ini bergantung pada keputusan pria itu. Kemudian, pintu kantor terbuka kembali. Kali ini, suasana di sekitar seketika menjadi hening. Pria yang keluar bukanlah pegawai biasa. Tinggi, mengenakan jas mahal, dengan wajah penuh kelelahan dan ekspresi tegas. Ia menyapu rambutnya ke belakang dengan tangan, lalu berhenti sejenak. Tatapannya jatuh pada Arya, dan alisnya sedikit berkerut. "Kamu yang menemukan dompetku?" tanyanya, suaranya terdengar berat dan penuh ketegangan.
Arya menelan ludah. Kehadiran pria itu begitu kuat hingga membuatnya ragu apakah ia harus menjawab atau tidak. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan. Surya Wijaya menatapnya selama beberapa detik yang terasa sangat lama, lalu menghela napas panjang dan menggelengkan kepala. "Masuklah," katanya, mendorong pintu lebih lebar. Jantung Arya berdetak kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal pasti, hidupnya akan berubah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Jantung Arya masih berdetak kencang saat ia melangkah masuk ke dalam kantor Surya Wijaya. Ruangan itu berbeda dari tempat manapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Rak-rak tinggi penuh dengan buku, meja kaca besar yang tersusun rapi, dan jendela luas yang memperlihatkan pemandangan kota di bawahnya. Namun, yang paling menarik perhatian Arya adalah Surya sendiri, yang berdiri di samping meja sambil menggenggam dompet itu seolah itu adalah harta paling berharga di dunia. Ia tidak berbicara dalam beberapa detik pertama, hanya menatap Arya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Arya langsung merasakan dorongan untuk pergi dari sana. Lagi pula, ia sudah melakukan bagiannya, mengembalikan dompet yang bukan miliknya. Ia tidak ingin mengganggu atau memberi kesan bahwa ia mengharapkan imbalan. Maka, ia melangkah mundur, bersiap untuk berbalik menuju pintu. Namun, tepat saat ia hendak melangkah keluar, ia mendengar namanya dipanggil. "Arya." Suara Surya tegas, namun ada sesuatu di dalamnya yang tidak ia duga, sebuah emosi yang sulit dijelaskan. Arya langsung berhenti, merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Perlahan, ia berbalik dan menemukan tatapan Surya yang masih tertuju padanya. Ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresi pria itu. Bukan sekadar rasa lega karena dompetnya telah kembali. Ada sesuatu yang lebih dalam, seolah dompet itu berisi sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang atau dokumen. "Di mana kamu menemukannya?" tanya Surya, nadanya hampir putus asa. Arya menelan ludah sebelum menjawab. "Di jalan, dekat pasar." Surya menutup matanya sejenak, menarik napas panjang seolah mencoba mencerna informasi itu. Kemudian, ia melangkah maju dan menggenggam dompetnya lebih erat. "Dan kamu, mengambil sesuatu dari dalamnya?" Pertanyaannya tidak terdengar penuh kecurigaan, tetapi ada ketegangan yang membuat dada Arya terasa sesak. Bocah itu menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Aku hanya membukanya untuk melihat pemiliknya. Tapi aku tidak mengambil apapun." Suaranya mantap, karena ia tahu ia berkata jujur. Kantor itu tiba-tiba terasa begitu sunyi. Kemudian, Surya menghela napas panjang, seolah kelegaan luar biasa melingkupinya. Ia mengusap wajahnya, seakan baru saja melewati sesuatu yang berat. Ketika ia kembali menatap Arya, ekspresinya telah berubah. Bukan lagi ketegangan, melainkan rasa syukur. "Kamu tidak tahu apa yang baru saja kamu lakukan, Nak," gumamnya pelan. Sebelum Arya sempat bertanya apa maksudnya, Surya memberi isyarat kepada asistennya, yang masih berdiri di ambang pintu. "Bawakan makanan untuknya." Wanita itu mengangguk dan segera pergi. Arya terkejut. Ia tidak mengharapkan perlakuan seperti ini. Ia tidak menginginkan apapun sebagai balasan. Namun, sesuatu dalam dirinya berkata untuk tetap tinggal. Ada misteri di balik dompet itu, dan ia merasa belum mengetahui semuanya. Surya berjalan ke meja dan duduk di kursi kulit besar miliknya. Ia mengusap permukaan dompet itu dengan jari-jarinya, seolah memastikan bahwa benda itu benar-benar ada di tangannya. Kemudian, ia menatap Arya lagi. "Duduklah," katanya, menunjuk ke kursi di seberang meja. Arya ragu sejenak, tetapi akhirnya menurut. Ia duduk dengan tubuh tegak, tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap di hadapan pria sepenting ini. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, hanya suara samar lalu lintas dari luar yang terdengar. Perut Arya mulai berbunyi pelan, dan ia merasa malu. Ia masih tidak tahu mengapa Surya begitu terpengaruh oleh dompet itu, tetapi reaksi pria kaya itu semakin membuatnya penasaran. "Katakan, Arya, apakah kamu sempat berpikir untuk mengambil uangnya?" Pertanyaan itu begitu langsung, tanpa basa-basi. Arya mengepalkan tangannya di atas lutut dan mengangguk jujur. "Ya, tapi aku tahu itu tidak benar." Surya memperhatikannya dengan seksama, seakan menganalisis setiap gerakannya. "Lalu, kenapa kamu tidak mengambilnya?"
Anak sepertimu, yang jelas-jelas membutuhkan, bisa saja membawa uang itu dan pergi begitu saja. Nada bicaranya bukan menuduh, melainkan penuh rasa ingin tahu. Arya menarik napas dalam sebelum menjawab. Ibuku selalu berkata bahwa harga diri seseorang lebih berharga dari apapun. Aku hanya melakukan apa yang dia ajarkan. Pria itu terdiam sesaat. Kemudian, ia tertawa kecil, meski tanpa humor. Kata-kata yang bijak. Ia membuka dompet itu sekali lagi dan mengeluarkan sesuatu dari dalamnya. Arya melihat bahwa itu adalah secari kertas kecil yang sudah tua, dengan sudut yang lusuh dan kusut. Surya menggenggam kertas itu dengan hati-hati, seolah benda itu rapuh dan mudah hancur. Matanya terlihat berkaca-kaca saat ia membuka lipatannya perlahan. Sebelum Arya sempat bertanya apa isi kertas itu, asistennya kembali dengan nampan berisi roti, buah, dan segelas jus. Aroma makanan itu membuat perutnya berbunyi semakin keras, membuat wajahnya memerah karena malu. Surya menyadarinya, tetapi tidak berkomentar apapun. Ia hanya memberi isyarat agar Arya mulai makan. Bocah itu ragu sejenak, tetapi rasa lapar yang hebat mengalahkan segalanya. Ia mengambil roti itu dengan tangan gemetar dan menggigitnya. Rasa makanan itu terasa lebih enak daripada apapun yang pernah ia cicipi. Sementara Arya makan, Surya tetap diam, masih menatap kertas di tangannya. Bocah itu bisa melihat ada emosi dalam mata pria itu, meskipun ia tidak mengerti apa artinya. Akhirnya, Surya melipat kembali kertas itu dengan hati-hati dan menyimpannya lagi di dalam dompet. Saat ia berbicara lagi, suaranya lebih lembut, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kamu tidak tahu betapa berharganya dompet ini bagiku. Arya berhenti mengunyah dan menatapnya bingung. Apa yang ada di dalam dompet itu sehingga membuat pria sehebat Surya Wijaya begitu terharu? Pasti ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar uang. Ia ingin bertanya, tetapi merasa itu bukan urusannya. Surya tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri, matanya menerawang jauh seolah kembali ke masa lalu. Namun, tiba-tiba, ia berkedip beberapa kali dan kembali fokus pada Arya. Aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu, Arya. Kata-kata itu mengejutkan bocah itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Surya Wijaya akan tertarik dengan hidupnya. Tapi, saat ia melihat kesungguhan di mata pria itu, ia menyadari sesuatu. Ada sesuatu yang sedang terjadi di sini. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan entah bagaimana, ia merasa bahwa hidupnya baru saja berubah selamanya. Saya mohon dengan tulus untuk meninggalkan like dan berlangganan ke saluran ini. Dengan begitu, kami dapat terus menyajikan cerita-cerita yang menginspirasi dan berkesan bagi Anda. Keheningan di dalam kantor terasa begitu nyata. Arya memperhatikan Surya, yang masih menggenggam dompet itu dengan erat, seolah takut kehilangannya lagi. Pria itu menarik napas dalam sebelum membuka dompet dengan hati-hati dan mengeluarkan selembar kertas kecil yang sudah menguning karena usia. Arya langsung menyadari bahwa itu bukan sekadar dokumen biasa. Ujung-ujungnya sudah usang, dan cara Surya memegangnya menunjukkan bahwa benda itu jauh lebih berharga daripada uang sebanyak apapun. Bukan uang yang aku khawatirkan, kata Surya akhirnya, suaranya sedikit bergetar. Ia membuka lipatan kertas itu perlahan dan menatap tulisan tangan yang ada di sana. Di dalam dompet ini ada sesuatu yang tak akan pernah bisa kugantikan. Arya sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, penasaran, tetapi tidak berani bertanya. Surya menghela napas panjang dan akhirnya mengungkapkan, ini adalah surat. Surat terakhir yang ditulis istriku sebelum dia pergi. Arya terkejut. Ia mengira bahwa sesuatu yang berharga bagi seorang jutawan pasti berupa perhiasan mahal, cek bernilai besar, atau dokumen bisnis penting. Tapi, ternyata, benda paling berharga di dalam dompet itu hanyalah selembar kertas tua. Istriku meninggal beberapa tahun yang lalu, lanjut Surya, jari-jarinya menggenggam surat itu lebih erat. Dan ini adalah satu-satunya peninggalan terakhir darinya. Keheningan yang mengikuti kata-kata itu begitu berat hingga Arya bisa merasakan kesedihan yang menggantung di udara. Ia tidak tahu harus berkata apa. Meski masih kecil, ia mengerti apa itu kehilangan. Ia tahu bagaimana rasanya melihat seseorang yang dicintai pergi tanpa bisa kembali. Melihat pria setangguh Surya berbicara dengan suara yang hampir bergetar membuatnya sadar, rasa sakit tidak mengenal kaya atau miskin.
Surya masih menatap surat itu, matanya berkabut. Sejak kepergiannya, aku tidak pernah sehari pun meninggalkan surat ini. Aku selalu membawanya kemana-mana, sampai hari ini. Ia menutup mata sejenak, seperti sedang menahan perasaan yang terlalu berat untuk diungkapkan. Saat menyadari bahwa aku kehilangannya, rasanya seperti kehilangan dia untuk kedua kalinya. Arya tidak pernah melihat seseorang begitu hancur karena kehilangan sesuatu yang tampak begitu sederhana. Selama ini, ia mengira bahwa orang kaya seperti Surya tidak akan pernah merasa kekurangan atau kehilangan. Tapi kini, ia menyaksikan sendiri bahwa bahkan seseorang yang memiliki segalanya pun bisa merasa begitu rapuh karena sebuah kenangan. Surya akhirnya menutup kembali dompetnya dan menatap Arya dengan tatapan yang berbeda. "Aku pikir uang adalah hal paling berharga dalam hidupku," katanya pelan. "Tapi kamu mengingatkanku bahwa ada hal-hal yang jauh lebih bernilai." Kata-kata itu menusuk langsung ke hati Arya. Ia tidak pernah berpikir bahwa kejujurannya bisa memberikan dampak sebesar ini pada hidup seseorang seperti Surya Wijaya. Ibunya selalu berkata bahwa melakukan hal yang benar tidak selalu memberikan keuntungan, tetapi selalu memiliki makna. Sekarang, Arya mengerti apa yang dimaksud. Arya masih belum tahu harus berkata apa. Ia hanya mengangguk pelan, merasa bersyukur telah mengambil keputusan yang benar. Tapi Surya, di sisi lain, tampaknya sudah mengambil keputusan yang lebih besar. Ia membuka laci meja, menarik setumpuk uang tunai, dan meletakkannya di atas meja, mendorongnya ke arah Arya. "Ambillah. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku atas kejujuranmu." Mata Arya membelalak melihat uang itu. Jumlahnya lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membeli makanan yang cukup untuk keluarganya selama berbulan-bulan. Ia bisa membawa ibunya ke dokter, bisa berhenti mengumpulkan barang bekas di jalan. Tapi ada sesuatu yang membuatnya ragu. Uang itu terasa tidak benar. Perlahan, Arya menggelengkan kepala. "Aku tidak bisa menerimanya, Pak." Keheningan yang muncul setelah kata-katanya terasa begitu menegangkan. Surya mengerutkan dahi, tampak bingung. "Kenapa?" Arya menarik napas dalam sebelum menjawab. "Aku tidak melakukan ini untuk uang. Aku hanya ingin mengembalikan dompet itu." Ia berbicara dengan jujur, tanpa keraguan. Surya tetap diam untuk beberapa saat, lalu, tiba-tiba, ia tertawa pelan. Bukan tawa yang meremehkan, tetapi lebih kepada tawa kagum. "Kamu memang berbeda dari kebanyakan orang, Nak," katanya sambil mengamati Arya dengan penuh rasa ingin tahu. "Banyak orang yang akan langsung mengambil uang di dompet ini. Dan bahkan setelah mengembalikannya, mereka tidak akan berpikir dua kali untuk menerima hadiah ini." Arya mengangkat bahu. "Ibu selalu bilang, kalau kita melakukan hal yang benar, kita tidak perlu dibayar." Surya menatapnya dalam diam, seolah mencoba memahami anak laki-laki yang duduk di hadapannya. Kemudian, perlahan, ia menyisihkan uang itu dan menyatukan jemarinya di atas meja. "Kalau kamu tidak mau uang, mungkin ada cara lain bagiku untuk membantumu." Arya mengerutkan kening, tidak mengerti. "Membantu bagaimana?" Surya tersenyum tipis. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu dan keluargamu. Aku ingin tahu bagaimana aku bisa benar-benar membantumu." Seketika, tenggorokan Arya terasa kering. Sepanjang hidupnya, tidak ada yang pernah tertarik mengetahui kisahnya. Tidak ada yang pernah bertanya bagaimana ia bertahan hidup atau apa yang ia butuhkan. Sekarang, untuk pertama kalinya, seseorang ingin mendengar ceritanya. Ia ragu sejenak, tidak tahu apakah sebaiknya berbicara. Tapi saat ia menatap mata Surya, ia merasa bisa mempercayai pria itu. "Ibuku sakit," kata Arya akhirnya, suaranya lebih pelan dari yang ia inginkan. "Dia butuh obat, tapi kami tidak punya uang." Itulah pertama kalinya ia mengatakan itu kepada seseorang di luar keluarganya. Surya mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. "Kalau begitu," kata Surya dengan nada mantap, "aku akan memastikan ibumu mendapatkan perawatan yang ia butuhkan." Arya berkedip, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Anda benar-benar akan melakukan itu?" Surya tersenyum. "Aku sudah belajar bahwa ada hal-hal yang lebih berharga dari uang, Arya. Dan kejujuranmu,
sangat berharga. Bocah itu tidak tahu harus berkata apa. Rasanya seperti ia telah mengalami begitu banyak hal dalam waktu singkat. Namun, meski Surya tampak tulus, ada sesuatu di matanya yang belum sepenuhnya terungkap. Seolah masih ada bagian dari cerita ini yang belum diceritakan. Arya merasakan bulu kuduknya meremang. Hari ini telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Tapi ia belum tahu seberapa besar perubahan itu sebenarnya. Karena tanpa ia sadari, rahasia yang lebih besar masih menunggunya untuk terungkap. Keheningan di dalam kantor terasa begitu berat. Arya masih mencoba memahami kata-kata Surya. Baru saja ia mendengar sesuatu yang terdengar seperti mimpi. Seseorang yang ingin membantu ibunya tanpa meminta imbalan apapun. Bocah itu menatap pria di depannya, mencari apakah ada syarat tersembunyi di balik kata-kata itu, tetapi yang ia lihat hanyalah ketulusan. Selama ini, dunia mengajarinya bahwa tidak ada sesuatu yang datang secara cuma-cuma. Jadi, mengapa sekarang berbeda? Aku bisa memastikan ibumu mendapatkan pengobatan yang dia butuhkan, ulang Surya, menyilangkan jemarinya di atas meja. Kamu bilang tidak ingin uang, tapi mungkin ini cara yang lebih baik untuk berterima kasih padamu. Arya merasakan tenggorokannya tercekat. Ia telah menghabiskan begitu banyak malam tanpa tidur, mendengar napas ibunya yang lemah, mencoba mencari solusi untuk sesuatu yang terasa mustahil. Dan sekarang, seseorang yang bahkan tak ia kenal sedang menawarkan jalan keluar yang selama ini ia harapkan. Arya ragu, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Tapi, kenapa? Suaranya lirih, nyaris tak percaya. Anda bahkan tidak mengenal saya. Surya tersenyum kecil, tetapi sorot matanya tetap serius. Karena aku tahu rasanya kehilangan seseorang yang berharga, jawabnya. Dan karena apa yang kamu lakukan hari ini, mengingatkanku bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Orang-orang yang pantas mendapatkan kesempatan. Kata-kata Surya bergema di dalam benak Arya. Tak ada seorang pun yang pernah memperlakukannya sebagai seseorang yang spesial. Bagi kota ini, ia hanyalah seorang anak jalanan biasa yang berusaha bertahan hidup. Namun kini, seorang pria berkuasa menatapnya dengan cara yang belum pernah dilakukan siapapun. Tapi, menerima bantuan ini bukanlah keputusan yang mudah. Anda yakin? Tanyanya, masih ragu. Ibu saya butuh banyak obat. Rumah sakit mahal. Aku tahu, jawab Surya tanpa ragu. Dan aku tidak peduli berapa biayanya. Ia meraih telepon di mejanya dan memberi isyarat pada asistennya. Atur semuanya. Pastikan Ibu Arya mendapatkan perawatan terbaik dari dokter terbaik. Wanita itu mengangguk patuh dan segera meninggalkan ruangan. Arya tertegun melihat semuanya terjadi begitu cepat. Masalah yang selama ini menghantuinya tiba-tiba terasa seperti sesuatu yang mudah diselesaikan. Matanya mulai memanas, tetapi ia cepat-cepat berkedip untuk menahan air mata. Terima kasih, Pak, suaranya bergetar penuh emosi. Surya tersenyum lembut, tetapi ekspresinya kembali serius. Ini belum semuanya, Arya. Arya mengerutkan dahi. Apalagi yang bisa terjadi? Ia sudah menerima lebih dari yang pernah ia bayangkan. Aku ingin kamu kembali ke sini besok, lanjut Surya. Aku punya sesuatu lagi untukmu. Jantung Arya berdetak lebih cepat. Ia sudah merasa hidupnya berubah drastis hari ini, tetapi kata-kata Surya seolah memberitahu bahwa ini baru permulaan. Sesuatu lagi? Tanyanya, penuh rasa ingin tahu. Surya mengangguk. Bukan hanya ibumu yang butuh bantuan, Arya. Aku melihat masa depan yang cerah dalam dirimu, dan aku ingin menjadi bagian dari itu. Kalimat itu menghantam hati Arya seperti gelombang besar. Tak ada seorang pun yang pernah mengatakan bahwa ia memiliki masa depan cerah. Tapi, Anda bahkan tidak tahu apa-apa tentang saya, bocah itu berargumen, masih berusaha memahami situasi ini. Surya tertawa kecil. Aku tahu cukup banyak. Aku tahu bahwa kamu memilih untuk melakukan hal yang benar meski tak ada yang melihat. Aku tahu bahwa kamu menolak uang ketika bisa saja menerimanya. Aku tahu bahwa kamu menempatkan ibumu di atas segalanya. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Dan itu sudah cukup memberitahuku siapa dirimu. Arya merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, sebuah kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan dihargai, diakui.
Sebuah bagian dalam dirinya ingin langsung menerima tawaran ini, tetapi ia masih belum sepenuhnya mengerti apa yang akan terjadi. "Apa maksud Anda dengan menjadi bagian dari masa depan saya?" tanyanya, mencoba menahan harapannya. Surya menarik napas dalam sebelum menjawab. "Percayalah padaku dan datanglah besok. Aku janji, kamu tidak akan menyesal." Arya mengangguk perlahan. Ia masih belum tahu apa yang menantinya, tetapi entah mengapa, ia merasa bisa mempercayai pria ini. "Saya akan datang," katanya mantap. Surya tersenyum puas. "Bagus. Sekarang, pulanglah dan beritahu ibumu. Sebentar lagi, dia akan mulai sembuh." Arya berdiri, masih merasakan sedikit getaran di kakinya. Semuanya terasa seperti mimpi. Bagaimana mungkin hidupnya berubah begitu drastis dalam satu hari? Saat ia berjalan keluar kantor, ia merasakan tatapan para pegawai yang masih memperhatikannya. Mungkin mereka bertanya-tanya mengapa seorang anak jalanan ada di sana. Mungkin mereka mengira Arya hanyalah seseorang yang beruntung sebentar, lalu akan menghilang. Tapi Arya tahu bahwa kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bahwa ia memiliki arah yang jelas. Sesuatu yang lebih dari sekadar mengumpulkan barang bekas untuk bertahan hidup. Begitu keluar dari gedung, ia merasakan udara sore yang lebih sejuk dibanding siang tadi. Matahari mulai meredup di cakrawala, dan angin sore bertiup lembut di wajahnya. Ia memejamkan mata sejenak dan menarik napas dalam. Besok, ia akan kembali ke gedung itu. Namun, saat ia melangkah pergi, sebuah pertanyaan tetap mengganjal di benaknya. Mengapa Surya Wijaya begitu tertarik padanya? Ada sesuatu dalam diri pria itu, sesuatu di balik matanya, yang menunjukkan bahwa tawaran ini bukan hanya sekadar kebaikan hati. Arya merasa ada alasan lain. Sesuatu yang belum terungkap. Ia mengepalkan tangannya dan melanjutkan langkahnya. Mungkin besok, semua pertanyaan itu akan terjawab. Atau mungkin, hidupnya akan berubah lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Arya nyaris tak bisa tidur malam itu. Tubuhnya lelah setelah perjalanan panjang ke kantor Surya dan semua emosi yang ia lalui seharian, tetapi pikirannya terus berputar. Membantu ibunya saja sudah terasa seperti keajaiban. Tetapi apa maksud Surya ketika berkata ingin menjadi bagian dari masa depannya? Bocah itu berguling di atas alas tidurnya di lantai sempit rumahnya, mendengarkan napas ibunya yang masih terdengar lemah. Besok, ia akan mendapatkan jawaban. Ia hanya perlu menunggu. Saat matahari terbit, Arya sudah bangun sebelum ayam-ayam berkokok. Ia mengenakan kemeja lusuhnya dan merapikan rambut dengan jemarinya. Ia ingin terlihat sedikit lebih rapi, meskipun sadar bahwa itu tidak akan mengubah fakta bahwa dirinya berasal dari dunia yang berbeda. Sebelum pergi, ia menatap ibunya yang masih terlelap. Ia belum sempat memberitahukan semuanya, tetapi hari ini ia akan pulang dengan kabar baik. Setibanya di gedung megah tempat Surya bekerja, ia kembali merasakan tatapan ingin tahu dari orang-orang di sekitar. Tetapi kali ini, ia tidak merasa sekecil kemarin. Ia melangkah masuk ke lobi, dan, yang mengejutkan, tak seorang pun menghalanginya. Satpam yang kemarin sempat membentaknya hanya mengangguk ringan, seolah kini ia tahu bahwa Arya memang memiliki urusan di sana. Seorang asisten segera mengarahkannya ke ruangan Surya. "Tuan Wijaya sudah menunggu Anda," katanya. Ketika Arya masuk ke dalam kantor itu, Surya sedang berdiri di dekat jendela besar, menatap pemandangan kota. Saat mendengar langkah Arya mendekat, ia menoleh dan menyambut dengan senyum hangat. "Senang melihatmu kembali, Arya." Arya mengangguk, meski dalam hatinya masih bertanya-tanya tentang kejutan apa yang menantinya. "Aku bilang kemarin bahwa aku punya sesuatu untukmu," kata Surya, berjalan ke arah meja dan mengambil sebuah amplop putih yang terlihat mewah. "Dan sekarang, aku rasa sudah waktunya kau tahu apa itu." Dengan gerakan tenang, Surya menyerahkan amplop itu kepadanya. Arya ragu sejenak sebelum menerimanya, merasakan betapa pentingnya benda itu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membukanya perlahan dan mengeluarkan isinya. Matanya menelusuri tulisan di atas kertas itu, tetapi butuh beberapa detik baginya untuk benar-benar memahami apa yang ia baca. Jantungnya berdegup kencang. Ini, ia menatap Surya dengan keterkejutan di wajahnya. "Surat rekomendasi untuk sekolah?" Surya mengangguk,
memperhatikan setiap reaksi yang muncul di wajah bocah itu. Bukan sembarang sekolah, Arya. Ini salah satu sekolah terbaik di negeri ini. Jika kau mau belajar, aku ingin memastikan kau mendapatkan kesempatan terbaik. Bibir Arya sedikit terbuka, tetapi tak ada kata yang keluar. Seumur hidupnya, ia bermimpi untuk bisa bersekolah dengan layak, belajar hal-hal baru, membangun masa depan yang lebih baik. Namun, itu semua selalu terasa seperti mimpi yang terlalu jauh untuk diraih. Dan kini, kesempatan itu ada di genggamannya. Tapi, kenapa? Tanyanya, suaranya bergetar. Saya tidak mengerti. Kenapa Anda melakukan ini untuk saya? Surya tersenyum kecil sebelum menjawab. Karena kamu pantas mendapatkannya. Karena aku melihat sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang mengingatkanku bahwa kejujuran dan kebaikan masih ada di dunia ini. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dan karena setiap anak berhak memiliki impian tanpa harus dihancurkan oleh kemiskinan. Arya kembali menatap surat itu. Kata-kata di atas kertas tampak berkilauan di matanya. Ini nyata. Ini benar-benar nyata. Ia bisa bersekolah, ia bisa mengubah hidupnya. Tetapi bersamaan dengan kebahagiaan itu, muncul rasa takut yang tak terduga. Bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau saya tidak cukup pintar? Ia berkata lirih, penuh keraguan. Ia tidak pernah belajar di sekolah besar. Ia tidak pernah punya buku bagus atau guru yang mengajarinya dengan benar. Surya melangkah mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Arya. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu mampu, Arya. Keberanian dan karakter lebih penting daripada nilai atau pelajaran apapun. Hal lainnya bisa dipelajari. Kata-kata itu terasa seperti pelukan hangat di hati Arya. Tidak pernah ada yang percaya padanya seperti ini sebelumnya. Tidak pernah ada yang memberinya kesempatan seperti ini. Saya ingin mencoba, Arya akhirnya berkata, suara kecilnya kini dipenuhi dengan tekad yang baru tumbuh. Surya tersenyum puas. Bagus. Tapi aku ingin kau tahu, ini bukan hanya tentang sekolah. Aku ingin kau menganggapku sebagai mentor, seseorang yang bisa membimbingmu di jalan ini. Arya terkejut. Jadi ini bukan hanya tentang sekolah? Surya benar-benar ingin membantunya tumbuh? Anda ingin mengajari saya? Tanyanya, masih sulit percaya. Aku ingin membantumu berkembang, Surya mengangguk. Bukan hanya dalam akademik, tetapi sebagai pribadi. Aku ingin kau belajar melihat dunia dengan cara berbeda dan memiliki peluang yang nyata. Arya tidak tahu harus berkata apa. Semua ini terlalu besar, terlalu cepat. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa inilah awal dari sesuatu yang besar. Namun, satu hal masih mengganjal di benaknya. Ia menggenggam surat itu lebih erat dan menatap Surya dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Jika saya masuk sekolah ini, apakah saya masih bisa membantu ibu saya? Cahaya di matanya memperlihatkan betapa ia tidak akan pernah meninggalkan ibunya. Ia tidak akan membiarkan impiannya mengorbankan satu-satunya orang yang paling berarti baginya. Surya mengangguk penuh pengertian. Ibumu akan baik-baik saja. Aku janji. Fokusmu sekarang haruslah membangun masa depan untuk kalian berdua. Kata-kata itu seperti udara segar yang memenuhi paru-parunya. Arya merasakan gelombang emosi membanjiri dadanya. Ia selalu ingin mengubah hidupnya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar bisa terjadi. Sekarang, kesempatan itu ada di tangannya. Ia menatap Surya sekali lagi, lalu mengepalkan tangannya dengan mantap. Saya terima. Senyum puas terukir di wajah Surya. Bagus. Selamat datang di awal perjalanan barumu. Namun, saat Arya meninggalkan ruangan dengan hati yang ringan dan penuh harapan, sesuatu masih menggelayut di benak Surya. Ada sesuatu dalam diri bocah itu, sesuatu yang lebih dari sekadar kejujuran dan keberanian. Sesuatu yang Surya sendiri belum siap untuk mengungkapkan. Dan dalam waktu dekat, Arya akan mengetahui bahwa hubungannya dengan Surya jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Waktu berlalu dengan cepat, dan Arya mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki masa depan, jalan yang berbeda dari yang selalu ia kenal. Ia belajar dengan giat, mengunjungi ibunya setiap hari,
Dan, jika ada kesempatan, makan siang bersama Surya. Pengusaha kaya itu bukan hanya seorang dermawan yang membantu dari kejauhan, ia telah menjadi sosok yang hadir dalam hidup Arya, hampir seperti keluarga. Tetapi Arya tidak pernah menyangka bahwa hubungan mereka jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Suatu siang, mereka sedang makan di sebuah restoran mewah. Surya mengamati Arya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kamu belum pernah banyak bercerita tentang keluargamu," katanya sambil menyendok nasi ke piringnya. "Selain ibumu, apakah kamu punya keluarga lain?" Arya menggeleng. "Tidak, hanya ibu." Jawabannya terdengar lebih pelan dari yang ia maksudkan. Ia tidak pernah nyaman berbicara tentang hal ini, tetapi, entah mengapa, hari itu ia merasa ingin melanjutkan. "Sebenarnya, aku tidak pernah mengenal ayahku." Surya terdiam sejenak, lalu menatapnya dengan penuh perhatian. "Tidak pernah?" Arya menggeleng lagi. Ibu selalu menghindari pembicaraan tentang dia. Setiap kali aku bertanya, dia akan mengalihkan topik atau hanya bilang kalau ayah sudah tidak ada. Ia menghela napas pelan, memainkan garpunya di atas piring. Akhirnya, aku berhenti bertanya. Kurasa dia memang tidak pernah menginginkanku. Meskipun berusaha terdengar biasa saja, ada luka yang jelas dalam suaranya. Surya tidak langsung merespons. Kata-kata Arya seakan membawa sebuah perasaan asing di dadanya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia menelan ludah, lalu bertanya, "Siapa nama ibumu?" Pertanyaan itu terdengar biasa, tetapi saat Arya menjawab, dunia Surya seakan berhenti berputar. "Ibuku, Sinta Wijaya." Ekspresi Surya langsung berubah. Udara di sekelilingnya terasa menipis. Wajahnya mendadak pucat, dan tangannya sedikit gemetar. Arya memperhatikan perubahan itu dan mengernyit bingung. "Pak Surya? Anda baik-baik saja?" Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arya dengan mata yang membelalak, seolah-olah baru saja melihat hantu. Tiba-tiba, ia berdiri dengan gerakan mendadak hingga serbet yang ada di pangkuannya jatuh ke lantai. "Apa? Apa yang barusan kamu bilang?" Suaranya terdengar gemetar, penuh ketidakpercayaan. Arya semakin bingung. "Ibu saya, Sinta Wijaya," ulangnya perlahan. Ia tidak mengerti mengapa nama itu membuat Surya begitu terkejut. Tetapi, detik berikutnya, pria itu menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menarik napas panjang. Napas yang terdengar seperti campuran antara syok dan keputusasaan. Jantung Arya mulai berdetak kencang. Ada sesuatu yang salah. Ia belum pernah melihat Surya sekacau ini, begitu terguncang, begitu rentan. Surya menurunkan tangannya, tetapi ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Bibirnya terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia ragu. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, ia berbisik pelan, Aku rasa aku adalah ayahmu." Dunia Arya seakan jungkir balik. "Apa?" Suaranya nyaris tidak terdengar. Ia merasa tubuhnya menegang seketika. Itu tidak mungkin." Tetapi Surya masih menatapnya dengan intensitas yang menghancurkan. "Ibumu? Sinta? Aku mengenalnya bertahun-tahun yang lalu." Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Arya merasa seperti hendak pingsan. Napasnya tersengal-sengal, dadanya terasa sesak. "Tidak. Ini pasti salah. Pasti ada kesalahan," katanya, suaranya bergetar. Namun Surya perlahan menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak pernah tahu kalau dia punya anak." Arya merasa seperti ada simpul yang mengencang di tenggorokannya. Ia ingin berteriak, ingin menolak kenyataan ini, ingin lari sejauh mungkin. "Ibu tidak pernah bicara tentang ayahku." "Tidak pernah," katanya, suaranya dipenuhi kebingungan dan kemarahan. "Kalau memang Anda ayahku, kenapa dia tidak pernah memberitahuku?" Surya menutup mata sejenak sebelum menjawab, suaranya dipenuhi rasa sakit. "Karena aku tidak pernah ada di sana," katanya jujur. "Karena aku dijauhkan darinya, dan aku tidak pernah tahu kalau dia sedang mengandungku." Kata-kata itu bergema dalam pikiran Arya, tetapi otaknya menolak untuk memprosesnya. "Ayah.
Pria yang selama ini hanya ada dalam bayangan pikirannya, yang ia coba tebak seperti apa wajahnya, di mana dia sekarang. Ternyata, selama ini ia ada di depan mata. Ia adalah orang yang selama ini membantunya, memberinya kesempatan, mengubah hidupnya, tanpa mereka sadari bahwa ada ikatan darah di antara mereka. Aku harus bicara dengan ibuku, kata Arya tiba-tiba, berdiri dengan tergesa-gesa. Ia butuh jawaban. Ia harus mendengar langsung dari satu-satunya orang yang selalu ada untuknya. Tetapi Surya mengulurkan tangan, seolah takut kehilangan Arya sebelum sempat menjelaskan semuanya. Arya, tunggu. Anak itu berhenti, tetapi tidak menatapnya. Jika ini benar, jika aku memang ayahmu, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Untuk memperbaiki semuanya. Arya ingin percaya. Ia ingin berpikir bahwa ini adalah pertemuan kembali, bukan ledakan yang menghancurkan segalanya. Tetapi bagaimana bisa ia menerimanya begitu saja? Bagaimana bisa ia percaya pada pria yang baru saja muncul dalam hidupnya dan mengaku sebagai ayahnya? Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam kekacauan di dalam dirinya. Aku akan bicara dengan ibuku, ulangnya, kali ini dengan suara lebih tegas. Setelah itu, kita lihat. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan pergi. Surya tetap berdiri di tempatnya, menatap kursi kosong di depannya dengan perasaan campur aduk. Dadanya terasa berat, pikirannya kacau. Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah ia benar-benar telah menemukan anak yang selama ini tidak ia ketahui keberadaannya? Takdir telah mempertemukan mereka dengan cara yang tidak terduga. Tapi apakah Arya bisa menerima kenyataan ini, atau malah menjauhinya selamanya? Arya berlari melewati jalanan Jakarta, jantungnya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti tamparan kenyataan. Kata-kata Surya masih terngiang di pikirannya, bercampur dengan potongan kenangan masa kecil, pertanyaan yang tak pernah terjawab, serta cerita-cerita yang selalu dihindari ibunya. Ia harus mendengar langsung dari ibunya. Ia harus tahu apakah semua ini benar atau hanya kebetulan kejam yang dimainkan takdir. Saat tiba di rumah, Arya mendapati ibunya sedang duduk di ranjang kecil mereka, melipat kain-kain lusuh dengan tenang. Wajahnya yang lelah bersinar ketika melihat putranya, tetapi senyum itu dengan cepat berubah menjadi kekhawatiran saat melihat ekspresi tegang Arya. Arya, ada apa? Tanyanya, suaranya penuh perhatian. Arya menarik napas dalam-dalam, mencoba merangkai kata-kata dengan benar. Tetapi, semuanya keluar begitu saja, tanpa bisa ia tahan. Bu, siapa ayahku? Keheningan memenuhi ruangan sempit itu seperti dinding tak kasat mata. Sinta menghentikan gerakannya. Matanya menghindari tatapan Arya, dan jari-jarinya mencengkeram kain yang ada di pangkuannya dengan erat. Ia tampak ingin menghindar, seperti yang selalu ia lakukan ketika topik ini muncul. Tapi kali ini, Arya tidak akan mundur. Bu, tolong. Aku harus tahu. Suaranya tidak penuh amarah, melainkan permohonan. Ia tidak ingin dibohongi lagi. Tidak peduli seberapa menyakitkan kebenaran itu, ia ingin mendengarnya langsung dari ibunya. Sinta menghela napas panjang, menutup matanya sesaat sebelum akhirnya mengatakannya. Namanya Surya Wijaya. Jawaban itu jatuh ke dalam hati Arya seperti batu besar. Tubuhnya menegang, tangannya mulai berkeringat. Ia sudah menduga jawabannya, tetapi mendengarnya dari mulut ibunya membuat semuanya terasa begitu nyata. Jadi, semua ini benar, gumamnya, setengah bicara pada dirinya sendiri. Ternyata, ia bukan anak tanpa ayah. Ia tidak pernah menjadi anak yang ditinggalkan begitu saja. Ayahnya masih hidup selama ini, dan bahkan tidak tahu tentang dirinya. Mengapa ibu tidak pernah memberitahuku? Tanyanya, suaranya penuh dengan emosi yang bercampur aduk. Sinta menatapnya dengan penuh kesedihan. Karena ibu ingin melindungimu. Arya mendengarkan dengan cermat saat ibunya melanjutkan. Dulu, saat ibu dan Surya bersama, kami masih muda. Ibu tahu dia mencintai ibu, tapi keluarganya, mereka tidak pernah menerima ibu. Saat mereka tahu bahwa ibu mengandungmu, mereka melakukan segala cara untuk memisahkan kami. Suara Sinta bergetar, kenangan lama yang penuh luka kini kembali menghantuinya. Ayah tahu? Arya bertanya, hatinya terasa berat.
Sinta menggeleng. Tidak. Ibu tidak pernah memberitahunya. Setelah keluarganya mengusir ibu mendengar kabar bahwa dia telah menikah dengan wanita lain. Ibu pikir dia sudah melanjutkan hidupnya, jadi ibu memutuskan untuk membesarkanmu sendiri. Arya mengepalkan tangannya. Sekarang semuanya masuk akal. Tatapan kosong ibunya setiap kali ia bertanya tentang ayahnya. Keengganannya untuk membicarakan masa lalu. Dia tidak ingin Arya hidup dalam bayang-bayang seorang ayah yang tidak bisa ia temui. Tapi, meskipun memahami alasannya, Arya tidak bisa menahan perasaan campur aduk di dadanya. Ibu, Arya menelan ludah, suaranya bergetar. Aku bertemu dengannya. Mata Sinta membesar. Apa? Arya mengangguk. Aku menemukan dompetnya. Aku mengembalikannya. Dan, dia mengenali namamu. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dia tidak tahu tentang aku. Saat dia mendengar namamu, dia sangat terkejut. Ibunya menunduk, menggigit bibirnya, seolah mencoba menahan air mata yang ingin keluar. Dia ingin bertemu dengan ibu, lanjut Arya, mengamati reaksi ibunya. Sinta tampak bingung, seolah waktu yang ia kubur selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul kembali. Ibu, tidak tahu apakah ibu sanggup. Arya tidak akan menyerah begitu saja. Dia ingin memperbaiki semuanya, Bu. Dia ingin mengenalku. Dan, aku rasa aku juga ingin mengenalnya. Mengucapkan kata-kata itu terasa lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Keesokan harinya, Arya kembali ke kantor Surya. Pengusaha kaya itu sudah menunggunya, matanya penuh dengan kegelisahan. Ia tidak tidur semalaman, hatinya dipenuhi ketakutan akan kehilangan kesempatan yang baru saja ia dapatkan. Saat Arya masuk ke dalam ruangan, Surya langsung berdiri. Kamu sudah bicara dengan ibumu? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Arya mengangguk. Dia mengakui semuanya. Anda memang ayahku. Surya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Beban yang selama ini tidak ia sadari akhirnya menimpa dirinya seutuhnya. Tangannya sedikit gemetar, dan saat ia menurunkan tangan, Arya melihat sesuatu yang tidak pernah ia duga. Mata seorang pria kuat yang dipenuhi air mata. Aku kehilangan begitu banyak waktu, Surya berbisik, suaranya bergetar. Aku tidak pernah tahu. Jika aku tahu, aku akan melakukan apapun untuk tetap bersama kalian. Arya merasakan amarahnya perlahan-lahan menghilang. Surya bukanlah penjahat dalam cerita ini. Dia juga korban. Keduanya sama-sama kehilangan sesuatu yang seharusnya mereka miliki sejak lama. Rasa sakit dari tahun-tahun yang terlewatkan masih ada, tetapi sekarang, ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak tahu bagaimana melakukan ini, Arya mengakui, menatap Surya dengan jujur. Aku tidak tahu bagaimana rasanya memiliki seorang ayah. Surya mengulas senyum kecil, meskipun air mata masih menggenang di matanya. Aku juga tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah, katanya pelan. Tapi jika kamu memberiku kesempatan, aku ingin belajar. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang bermakna. Untuk pertama kalinya, Arya merasakan sesuatu yang selama ini hanya bisa ia bayangkan, sebuah keluarga. Aku hanya ingin melakukan hal yang benar, katanya pelan. Dan ternyata, aku menemukan sesuatu yang tidak pernah aku sadari aku butuhkan. Surya perlahan mengulurkan tangannya di atas meja, seolah menunggu keputusan Arya. Anak itu ragu sejenak sebelum, dengan hati-hati, mengulurkan tangannya juga. Saat tangan mereka bersentuhan, masa lalu berubah menjadi awal yang baru. Luka masih ada, kenangan menyakitkan tidak akan hilang begitu saja. Tetapi ada sesuatu yang lebih kuat dari semua itu, keinginan untuk melangkah ke depan. Dan saat itu, Arya tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hidup Arya berubah sepenuhnya saat ia memilih untuk melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada yang melihat. Kejujurannya membawanya ke takdir yang tak pernah ia bayangkan, menemukan ayah yang tidak pernah ia kenal dan mendapatkan kesempatan nyata untuk masa depan yang lebih baik. Terkadang, jalan yang benar memang tampak lebih sulit, tetapi justru itulah yang membawa kita pada hadiah terbesar dalam hidup. Seperti Arya, kita semua menghadapi pilihan yang dapat menentukan arah hidup kita. Pada akhirnya, nilai-nilai dan tindakan kitalah yang membentuk siapa diri kita sebenarnya.
Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu membuat pilihan yang mengubah segalanya? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Jika kamu menyukai kisah inspiratif ini, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.